Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adila Rizky, NIM 207-2056. Saya dari kelas 5B Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang formative assessment dan summative assessment. Video ini dibikin untuk memenuhi tugas evaluasi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim. Langsung saja ke pembahasan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu asesmen atau penilaian. Jadi, penilaian atau asesmen merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa apakah memenuhi pencapaian pembelajaran atau tidak. Ada dua jenis penilaian atau asesmen yang paling sering dilakukan. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif dan yang kedua ada asesmen sumatif. Nah, apa sih asesmen formatif itu? Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa untuk memantau kemajuan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian ini dilakukan untuk memberi umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan program pembelajaran, mengetahui kekurangan, serta melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada summative assessment atau penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian rutin yang biasanya dilakukan di waktu tertentu atau setiap akhir satu satuan waktu. Nah, melalui penilaian sumatif, guru bisa mendapatkan informasi mengenai tingkat pengetahuan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu seperti ujian tengah semester, satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan bidang studi. Penilaian ini dilakukan setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama yaitu ada untuk mengetahui tingkat capaian indikator kompetensi dasar suatu mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Yang kedua yaitu ada untuk menilai pengetahuan siswa secara individu sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada untuk mendiagnosis kebutuhan belajar siswa. Yang keempat ada untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima ada menjadi pedoman guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan serta karakteristik siswa agar guru lebih mudah mengajar dan siswa bisa memahami materi pembelajaran dengan baik nantinya. Dan yang keenam yaitu ada sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Nah, konstruksi terhadap setiap butir item soal dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik guna melakukan perbaikan, pembenahan, penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Sehingga pada waktu yang akan datang, tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu dapat mengukur apa yang hendak diukur yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada etika tes. Sebelum masuk ke etika tes, kita harus tahu apa itu tes. Jadi, tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas
tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 etika tes. Yang pertama, kerahasiaan tes. Nah, kerahasiaan tes setiap pendidik di pengajar dan pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes baik secara hasil individu maupun secara kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan hasil tes secara salah. Selanjutnya yaitu ada keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Yang keempat yaitu ada penggunaan tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Nah, itulah penjelasan mengenai penilaian formatif dan sumatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.